bertemu lagi dengan saya Faisal Amri. Di sini kita udah masuk ke chapter pertama untuk pembelajaran bahasa Inggris kita. Di chapter pertama itu tentang do, does. Do, does itu mempunyai dua fungsi di dalam bahasa Inggris. Yang pertama sekali, berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Itu artinya adalah melakukan, lakukan, mengerjakan, kerjakan. Yang kedua adalah do atau does sebagai kata kerja bantu. Auxiliary verb, ya. Nah, dia mempunyai arti di saat menjadi sebagai kata kerja bantu auxiliary verb. Yang pertama sekali, do atau does berartikan tidak atau jangan. Jika do atau does ditambah kata not, ya. Dan yang kedua, sebagai kata kerja bantu memberi arti apakah. Bertanya pasti ya. Jika do atau does berposisi atau terletak sebelum subjek pelaku. Misalnya do they, apakah mereka, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah do atau does berartikan kah atau memberi ekspresi kah, ya. Maksudnya adalah menguatkan kata tanya 5W 1H, what, where, when, why, who, how. What, apa yang, where, di mana atau kemana, when, kapan, why, mengapa atau kenapa biasa kita bilang, ya. Who, siapa, how, bagaimana. Nah, melekatnya do atau does atau bersama dengan kata tanya 5W 1H tersebut akan memberi ekspresi atau memberikan arti kah. Maksudnya adalah menguatkan kata tanya, memberi maksud bertanya. Nanti saya akan juga terangkan. Dan sebagai kata kerja bantu menyatakan suatu penegasan terhadap suatu kegiatan yang kita lakukan. Kita berbicara tentang do atau does berarti berbicara tentang suatu kebiasaan, perlakuan yang kita lakukan sehari-hari, keseharian kita. Berbicara tentang do atau does berarti berbicara tentang kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama. Verb one atau kata kerja bentuk present. Do atau does terhadap subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, itu artinya, ya. Dan I, you, they, we ini menggunakan kata do. He, dia, laki-laki. She, dia, perempuan. It, dia atau ini, itu, benda atau selain dari manusia. Name, nama. Maksudnya adalah setiap nama benda, nama asli benda yang langsung kita ucapkan dan berjumlah satu. Dan yang akan saya terangkan adalah yang pertama sekali Anda perhatikan, do sebagai kata kerja murni. Murni kata kerja yang artinya melakukan atau mengerjakan. I, saya, do, melakukan, mengerjakan. This job, pekerjaan ini. Do di sini adalah sebagai kata kerja pertama yang menerangkan masa waktu adalah saat ini. Tidak ada kata usually yang artinya biasanya. Walaupun tidak ada, kita terangkan, tapi kata kerja bentuk pertama telah menerangkan bahwa kegiatan yang kita nyatakan, yang saya nyatakan ini, ya, I do this job. Saya mengerjakan pekerjaan ini biasanya dalam keseharian saya, kebiasaan saya. Jadi berbicara tentang kata do does berarti berbicara tentang kebiasaan kita sehari-hari, ya. He does this job. Dia melakukan pekerjaan ini. Lihat. He memakai kata does dan does di sini
bukan sebagai kata kerja bantu, tapi sebagai kata kerja yang murni. Dan ini merupakan kalimat positif. Kalimat positif. He does this job. Dia mengerjakan pekerjaan ini saat ini. Dan saya mengatakan kepada Anda, he does this job. Dia mengerjakan pekerjaan ini. Nah, dari apa yang saya sampaikan kepada Anda, di situ sudah menerangkan bahwa saya menyampaikan kepada Anda tentang biasanya dia mengerjakan pekerjaan ini. Jadi suatu kebiasaan yang dia lakukan, berarti hanya merupakan sebuah berita saja kepada Anda. Dan dia tidak sedang melakukannya. Untuk contoh yang kedua, saya menggunakan kata kerja play. I play soccer. Saya main sepak bola. Nah, kata kerja bentuk pertama itu telah menyatakan atau menerangkan kepada Anda bahwa saya tidak sedang melakukannya. Hanya sebuah berita kepada Anda bahwa saya biasanya main sepak bola. He plays soccer. Dia bermain atau main sepak bola biasanya hari ini. Ya. Nah, lihat, saya mengatakan kepada Anda, saya memberitakan kepada Anda bahwa dia main sepak bola biasanya. Dan dia tidak sedang melakukannya. Dan saya hanya memberitakan kepada Anda terhadap yang biasanya subjek si dia melakukannya hari ini. Lihat. Yang menjadi poin yang mungkin Anda bertanya, mengapa di kata kerja bentuk pertama untuk he, she, it, them harus ditambah s, ya? Ini secara hukum dalam ketetapan bahasa Inggris bahwa dalam kalimat berita do does, di dalam kalimat positif untuk subjek he, she, it, name, kata kerja yang digunakannya, kata kerja bentuk pertama harus ditambah s atau es. Ya. Itu hanya untuk di dalam kalimat positif. Kenapa seperti itu? Karena does sebagai kata kerja bantu tidak digunakan di situ. Ya. Jadi di sini hukumnya setelah subjek dalam kalimat positif, setelah subjek langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama, bentuk present. Dan untuk subjek he, she, it, name, kata kerjanya harus ditambah s atau is. Kapan dia ditambah s, kapan atau is, saya akan terangkan lagi. Lihat yang berikutnya. They go to campus every day. Mereka pergi ke kampus setiap hari. Coba Anda pahami kalimat itu. Di situ menerangkan suatu kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Roger goes to campus every day. Roger pergi ke kampus setiap hari. Lihat, kata kerja yang digunakan pada name adalah go tambah es. Karena dia berakhiran o. Nah, lihat, kata kerja bentuk pertama, Pak, tentunya ya. Yang berakhiran s, sh, ch, o, x, maka kata kerja tersebut harus ditambah es. Oke? Dan selain dari huruf berakhiran huruf tersebut ini, berarti hanya ditambah s. Seperti play, y huruf mati. Jadi di sini dia s, hanya ditambah s. Dan Anda bisa melihat contoh-contoh kata itu di halaman 17 di buku Anda. Ya, oke? Lihat. Dan ingat, hanya di dalam bentuk kalimat positif. Dalam bentuk negatif, do atau does ditambah kata not. Dan biasa kita dengar adalah do not. Disingkat adalah don't. Dan does ditambah kata not disingkat doesn't. Koma atas, oke? Lihat. I do this job. Saya mengerjakan pekerjaan ini. Dalam bentuk negatif, maka do sebagai kata kerja bantu masuk ke dalam kalimat.
Lihat. I don't. Saya tidak. Ingat, don't artinya hanya tidak, bukan tidak melakukan. I don't do. Saya tidak melakukan pekerjaan ini. This job. Nah, lihat. Do yang pertama beserta dengan not yang disingkat jadi don't merupakan kata kerja bantu. Dan do yang kedua merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi, do sebagai kata kerja bantu, ya sebagai kata kerja bantu. Dan do sebagai kata kerja yang murni sama dengan kata-kata kerja lainnya, ya sebagai kata kerja. Anda paham di situ ya? Oke. Dan yang kedua, lihat, das digunakan di dalam kalimat. Maka, kata kerja bentuk pertama yang kita gunakan tidak boleh ditambah s atau is. Itu sebabnya makanya dia harus dihapus. He doesn't do this job. Dia tidak melakukan pekerjaan ini. Kapan? Hari ini biasanya. Diterangkan oleh does sebagai kata kerja bantu yang menyatakan masa sesuatu yang hari ini. I do not atau I don't. Oke, terserah Anda mau pakai apa. I don't play soccer. Saya tidak main sepak bola. Biasanya. Oke, lihat. Dan yang berikutnya adalah, lihat. He doesn't play. Dia tidak main sepak bola. Biasanya. Dan ingat, saya nggak akan pernah berhenti bahwa does tambah not di sini yang disingkat menjadi doesn't merupakan kata kerja bantu, auxiliary verb. Contoh yang ketiga ya. Kalimat negatif berarti does yang ditambah not, does not atau doesn't kita masukkan ke dalam kalimat menyatakan tidak. Oke. Roger doesn't. Roger tidak. Lihat. Anda lihat. Does digunakan di dalam kalimat. Sebagai kata kerja bantu. Yang artinya tidak. Maka kata kerja yang kita gunakan. Verb yang kita gunakan tidak boleh ditambah es. Kita hapus. Seperti ini. Lihat. Roger doesn't go to campus every day. Lihat. Bukan Roger doesn't goes. Salah. Jadi kita harus menggunakan kata kerjanya tidak boleh ditambah s atau is karena does telah digunakan sebagai kata kerja bantu. Roger doesn't go. Roger tidak pergi ke kampus setiap hari. Lihat, dalam bentuk bertanya, kata kerja bantu atau auxiliary verb harus diposisikan sebelum subjek. Yang pertama sekali adalah do ya. Do you do this job? Apakah kamu mengerjakan pekerjaan ini? Bertanya pasti. Saya bertanya kepada Anda. Oke. Does he do this job? Apakah dia mengerjakan pekerjaan ini biasanya? Hari ini? Oke. Nah, di sini do atau does berposisi sebelum subjek. Dan does yang do atau does itu yang pertama merupakan atau berfungsi sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb, bukan kata kerja. Yang berarti kan adalah apakah, dan kata kerja bentuk pertamanya yang digunakan tidak boleh ditambah s atau is. Oke? Oke, tentu di sini Anda sudah paham terhadap bagaimana bentuk bertanya. Nah, setiap ada pertanyaan atau bertanya, tentu pasti ada jawaban, pasti ya. Saya akan bertanya kepada Anda. Do you do this job? Jawabannya ada dua pasti. Ya, yes, tidak, no. Oke, pertama sekali.
adalah yes, I do. Ya, saya melakukan. No, tidak. I don't atau do not. Does he do this job? Yes. He does. Ya, dia melakukan. No. No. He doesn't. Tidak, dia tidak. Dalam konteks melakukan. Does menerangkan waktu kegiatan yang Anda maksudkan adalah yang hari ini biasanya. Oke? Anda paham di situ dan kita akan lanjutkan untuk yang berikut-berikutnya. Masih ada lagi tentang kah dan menyatakan penegasan dan sebagai menyatakan sebuah kemampuan. Bagaimana saya akan terangkan. Oke?